Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Haleluya, kita mau menikmati hadirat-Nya. Mengerti setiap hati Tuhan. Mengenal apa yang menjadi kehendak-Nya di dalam hidup kita. Oh, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajarku segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Ajar kami mengerti Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Lebih lagi katakan Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Ya Tuhan, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak
terjadilah. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajar kami mengerti, kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Mu. Pimpin jalanku Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang ajaib. Syukur kami naikkan kepadamu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ajar kami mengerti Tuhan segala rencana-Mu. Ajar kami berserah kepadamu. Oh, pimpin setiap jalanku, terang firman-Mu. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu, ya Yesus. Bapakku, ajar segala rencana-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu. Terjadilah ya Tuhan. Haleluya. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kasih setia-Mu yang dahsyat buat hidup kami. Tuhan Yesus yang baik,
Ajar kami mengerti setiap rencana-Mu di dalam hidup kami. Pagi hari ini berfirman-Lah buat kami Tuhan. Boleh menjadi rema dan kekuatan untuk kami semakin bertumbuh. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Memberkati hamba-Mu Tuhan. Urapi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari saya mengajak pagi hari ini untuk kita merenungkan kembali akan kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini akan memberikan kekuatan, pengharapan yang baru untuk setiap kita memulai aktivitas kita. Ya, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan belajar akan satu jemaat di dalam kitab Wahyu Bapak Ibu Saudara, yang mana satu jemaat ini memiliki satu kelebihan ya di mata Tuhan Bapak Ibu Saudara, sehingga Tuhan sampai-sampai memberikan atau menyebut jemaat yang luar biasa. Ya, kita akan belajar dari kitab Wahyu pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Amin. Dari pembacaan kita dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar akan satu jemaat, yaitu jemaat di Philadelphia, yang mana jemaat ini tergolong jemaat yang kecil Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita bandingkan dengan 6 jemaat yang lainnya. Kalau boleh saya dapat katakan Bapak Ibu Saudara, dari jemaat di Philadelphia ini yaitu adalah kecil namun kuat ya. Kecil namun kuat Bapak Ibu Saudara. Mengapa kuat Bapak Ibu Saudara? Karena dari jumlah mereka yang minoritas Bapak Ibu Saudara, tetapi kita dapat melihat bagaimana kehidupan dari jemaat di Philadelphia ini sangat-sangat membuat hati Tuhan itu disenangkan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-8 sampai Tuhan itu berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Dari ayat yang ke-8 ini kita dapat mengerti ya, bahwa Tuhan itu mengetahui setiap seluk-beluk kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Bahkan sampai pekerjaan kita pun Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu mengerti ya. Kalau kita masih ada sampai pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, itu semua bukan karena kekuatan kita, tetapi semua adalah anugerah Tuhan yang diberikan dalam setiap kehidupan kita. Jadi ketika kita melihat
cara hidup jemaat di Philadelphia ini Bapak Ibu Saudara, ini juga akan menjadi satu motivasi, satu dorongan bagi setiap kita bagaimana kita harus selalu hidup benar, selalu hidup menyenangkan hati Tuhan sekalipun di tengah-tengah tantangan. Ya, kalau kita melihat kehidupan orang-orang di Philadelphia ini Bapak Ibu Saudara, jadi selain jemaat yang mengasihi Tuhan, mereka ini harus hidup berdampingan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dengan kata lain adalah banyak candi-candi di sekitar mereka yang disembah oleh orang-orang di Philadelphia pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang boleh kita pelajari dari jemaat di Philadelphia ini? Walaupun mereka jumlahnya tidak besar, sekalipun tantangan itu ada di sekitar mereka, itu tidak membuat iman mereka goyah Bapak Ibu Saudara. Bahkan sampai-sampai Tuhan itu pun sampai memuji mereka Bapak Ibu Saudara. Ya. Bagaimana dengan setiap hidup kita di pagi hari ini? Kalau kita perhatikan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, tayangan-tayangan di televisi, di YouTube Bapak Ibu Saudara, banyak saudara-saudara kita ya, mereka yang ingin beribadah sampai-sampai dibubarkan paksa Bapak Ibu Saudara. Yang ada apa Bapak Ibu Saudara di situ? Apakah mereka takut untuk beribadah kepada Tuhan? Tidak Bapak Ibu Saudara. Ya, yang ada adalah mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini, apapun masalah kita, apapun tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita, ketika kita menjalaninya bersama dengan Tuhan, maka kita akan dapat menjadi jemaat seperti di Philadelphia ini Bapak Ibu Saudara. Lalu mengapa ya Tuhan berkata kecil namun kuat Bapak Ibu Saudara? Ya, apa yang sebenarnya dimiliki oleh jemaat di Philadelphia ini Bapak Ibu Saudara? Ya, secara logika Bapak Ibu Saudara, jemaat di Philadelphia ini kecil, bahkan tidak memiliki kekuatan yang besar Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mungkin mereka dapat menjadi ya, dapat memiliki pengaruh untuk di sekitar mereka Bapak Ibu Saudara. Tetapi firman Tuhan dikatakan di ayat yang ke-9 bagian B Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Mustahil sekali Bapak Ibu Saudara ya. Jadi hal yang kecil itu dapat memberikan dampak yang besar bagi orang-orang di sekitar mereka yang belum mengenal kepada Tuhan. Jadi ketika kita memiliki kesetiaan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, walaupun apa yang kita kerjakan itu tidak dilihat oleh manusia, namun kita tetap mengerjakannya dengan rasa setia, dengan rasa bersyukur kepada Tuhan, maka kita akan dapat melihat pekerjaan tangan Tuhan dalam hidup kita. Itu sampai-sampai kita ini tidak dapat berkata lagi kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, kok bisa Tuhan, kok bisa ya. Jadi sesuatu di hadapan Tuhan itu tidak ada yang mustahil ya. Tuhan akan mengubahkan dari yang tidak ada menjadi ada, yang tidak bisa diubah Tuhan menjadi bisa. Jadi pagi hari ini untuk kita dapat menjadi kuat di dalam Tuhan, maka kita harus mengerjakan akan dua hal seperti jemaat di Philadelphia ini. Yang pertama yang dapat kita kerjakan supaya kita menjadi kuat sekalipun kita kecil di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi cara pertama yang harus kita kerjakan supaya kita tetap kuat sekalipun kita kecil di dalam hidup kita, yaitu dengan cara kita menuruti kebenaran dan ketetapan dari firman Tuhan.
Jadi firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita renungkan bersama di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, akan memberikan pemahaman, akan memberikan kekuatan, bahkan akan memberikan satu rema yang baru di dalam setiap hidup kita. Bagaimana kita dapat terus menjalani hidup kita bersama-sama dengan Tuhan, sekalipun kita ada di dalam tantangan, ada di dalam permasalahan, ada di dalam persoalan. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama yaitu dengan cara kita tetap menuruti segala firman-Nya, yaitu ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita menjadi kuat sekalipun kita kecil di pemandangan dunia ini. Di ayat yang ke-11 Bapak Ibu Saudara, katakan, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Ya. Jadi yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat menjadi kuat seperti jemaat di Philadelphia. Walaupun jumlah mereka kecil, tetapi mereka dapat menjadi dampak untuk orang-orang di sekitar mereka. Yang kedua yaitu dengan cara kita tetap memegang iman percaya kita kepada Tuhan, ya. Karena di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang setia sampai pada akhirnya, karena sudah tersedia mahkota kehidupan bagi setiap mereka yang menang atas setiap pencobaan. Jadi pencobaan-pencobaan yang kita alami hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, itu belum ada apa-apanya kalau kita bandingkan ya dengan tantangan yang harus dihadapi oleh jemaat di Philadelphia ini Bapak Ibu Saudara. Bahkan mungkin kita bandingkan dengan penganiayaan daripada Tuhan Yesus, nggak ada apa-apanya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita masih berbahagia, kita masih beruntung kalau kita menghadapi tantangan dalam hidup kita hari-hari ini. Karena ketika kita dapat melewati tantangan itu, kita lulus Bapak Ibu Saudara, maka level iman kita akan dinaikkan oleh Tuhan. Ketika kita menang atas setiap permasalahan kita, maka kita akan melihat level yang tinggi dalam iman kita akan Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Tetapi berbeda Bapak Ibu Saudara, ketika kita kalah akan masalah dalam hidup kita, maka iman kita akan semakin layu di hadapan Tuhan, dan bahkan tidak mungkin juga kita akan menyangkal Tuhan. Kita pasti akan lupa akan Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Karena jangan sampai Bapak Ibu Saudara, kesetiaan kita itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dalam hidup kita. Ya, seperti jemaat di Philadelphia ini Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bagaimana sekalipun hidup mereka minoritas, kecil di dalam kota Philadelphia, tetapi mereka memiliki dampak yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bandingkan dari 6 jemaat yang lainnya di kitab Wahyu, contohnya di Smyrna, Laodikia ya, kita dapat melihat ya perbedaan yang begitu mendasar dengan jemaat-jemaat yang ada di Philadelphia ini. Bagaimana mereka memiliki antusias, api-api yang menyala di hadapan Tuhan untuk mereka tetap setia kepada Tuhan. Dua hal ini Bapak Ibu Saudara yang dapat membuat kita tetap kuat di tengah-tengah tantangan, yang akan membuat iman kita tetap naik, bahkan hidup kita tetap kuat di dalam Tuhan kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini atas kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami terus dapat hidup seperti jemaat di Philadelphia. Bagaimana kami terus mengikuti akan ketetapan-Mu dalam hidup kami. Lalu kami mau terus percaya, memegang iman setia kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena satu kali kelak nanti Tuhan kami akan melihat kedatangan-Mu, bahkan setiap kami akan memperoleh mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas hidup pekerjaan kami
pada pagi hari ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Tuhan tolong mampukan bahkan kuasa-Mu terus mengalir di dalam setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.